Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas 64 5E26. Saya di sini akan menjelaskan apa itu copywriting. Copywriting dalam bisnis digital adalah sebuah teknik menulis teks promosi yang bertujuan mempengaruhi audiens agar melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk, mendaftar, klik link, atau menghubungi penjual dengan penjelasan yang sederhana. Nah, copywriting juga bukan sekedar menulis kata-kata, tetapi juga menjual lewat tulisan. Kata-kata disusun secara strategis supaya pembaca itu bisa tertarik, percaya, dan akhirnya bertindak. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan fungsi dari copywriting. Kegunaan copywriting yang pertama itu meningkatkan penjualan. Nah, copywriting itu dapat membantu mengubah pembaca menjadi pembeli melalui kata-kata yang persuasif. Yang kedua, dapat menarik perhatian audiens dari judul dan kalimat pembuka yang kuat, membuat orang tuh berhenti scroll dan akhirnya tertarik untuk membaca. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Nah, tulisan yang jelas, jujur, dan meyakinkan membuat calon pelanggan lebih percaya pada produk. Yang keempat itu, membedakan produk dari kompetitor. Nah, copywriting ini menonjolkan keunikan dan kelebihan produk dibanding pesaing. Yang kelima, menyampaikan pesan dengan efektif. Informasi produk disampaikan secara singkat, jelas, dan harus mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu ada fungsi copywriting. Yang pertama, sebagai alat promosi digital digunakan dalam iklan, landing page, media sosial, dan marketplace. Yang kedua itu mempengaruhi keputusan konsumen, mengarahkan audiens dari sekedar tahu menjadi tertarik dan akhirnya membeli. Yang ketiga, membangun brand image. Nah, biasanya gaya bahasa dan pesan yang konsisten itu dapat membentuk citra merek di mata pelanggan. Yang keempat, mengajak tindakan atau call to action. Biasanya mendorong audiens untuk klik, pesan, daftar, dan akhirnya membeli. Yang kelima, meningkatkan engagement, tulisan yang tepat membuat audiens lebih aktif seperti like, komentar, dan share. Di sini saya akan menjelaskan cara menemukan angle atau dari copywriting. Yang pertama itu, kita harus mengenali dulu nih target audiensnya, untuk siapa dan apa kebutuhannya. Yang kedua, kita cari masalah utamanya dari pain pointnya. Yang ketiga itu, kita harus fokus ke manfaat terbesar produk. Yang keempat, menggunakan emosi, contohnya lapar, takut kehabisan, hemat. Yang lima itu ada menentukan keunikan produk. Kita harus menjelaskan keunikan produk kita. Nah, untuk rumus cepatnya itu kita harus pertama itu masalah ditambah manfaat ditambah emosi sama dengan angle copywriting. Di sini saya akan menjelaskan soft selling copywriting. Nah, soft selling copywriting adalah cara promosi yang halus, tidak memaksa, dan lebih fokus membangun emosi serta kepercayaan, bukan langsung menyuruh beli. Ciri-cirinya itu biasanya menggunakan bahasa santai, persuasif, tidak hard push atau tidak ada kata beli sekarang, fokus saja ke cerita, solusi, dan manfaat, dan harus menggunakan CTA yang lembut seperti mengajak bukan memaksa. Nah, di sini tuh ada contohnya itu, yaitu kadang yang kita butuhkan cuma cemilan hangat di sela hari yang sibuk. Dimsum lembut dengan isian juicy ini siap menemani waktu istirahat kamu. Itu adalah contohnya. Next, ada hard selling copywriting. Nah, hard selling ini adalah sebuah teknik promosi yang langsung tegas dan mendorong audiens untuk segera membeli tanpa banyak basa-basi. Ciri-cirinya itu, kalimatnya itu to the point. CTA-nya sangat kuat dan jelas. Terus ada urgensi, jadi kayak waktu dan stoknya terus terbatas, dan fokus ke penawaran dan hasil cepat. Di sini juga ada contohnya. Contoh hard selling tuh biasanya kayak promo hari ini, dimsum hangat dan juicy gitu. Terus ada 4 piece cuma 15.000.
terus ada tulisan stok terbatas, dan ada tulisan juga pesan sekarang. Nah, di dalam copywriting ada apa aja sih kata-kata yang ada di dalamnya? Nah, yang pertama itu ada produk. Produk apa nih yang kamu jual, dan kita tuh harus fokus pada manfaatnya dan keunikan produk. Contohnya itu dimsum hangat, halal, harga terjangkau. Yang kedua, harus ada audiens. Nah, audiens ini siapa yang kamu sasar? Kita tuh harus memahami kebutuhan, masalah, dan kebiasaan mereka. Contohnya itu kepada mahasiswa, pekerja yang sering lapar tapi ingin praktis. Yang ketiga itu ada angle, sudut pandang, promosi yang dipilih agar pesan tetap sasaran. Terus diambil dari masalah atau keinginan audiens yang dihubungkan ke produk. Contoh angle itu biasanya praktis dan cepat, hemat, rasa enak, urgensi. Jadi stoknya tidak terbatas. Di sini juga saya akan memberikan ide konten. Nah, yang pertama itu kontennya itu harus edukatif. Dan yang kedua, kontennya itu harus seperti masalah dan solusinya. Yang ketiga, harus seperti konten testimoni. Yang keempat, ada konten promosi harga. Yang kelima, ada konten cerita atau storytelling. Yang keenam itu konten perbandingan. Yang ketujuh, konten interaksi. Dan yang terakhir itu ada konten urgensi. Di sini saya akan menjelaskan trik membuat copywriting dengan cepat dan juga trik copywriting menggunakan dari kompetitor. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, copywriting menggunakan cepat. Yang pertama itu kita harus memakai rumus siap pakai. Contohnya itu attention, interest, desire, action. Yang kedua ada fokus ke satu angle aja. Jadi jangan bahas semuanya. Kita harus pilih salah satu utama masalah di audiens. Yang ketiga, mulai dari headline. Kita buat satu kalimat pembuka yang kuat seperti pertanyaan, masalah, penawaran. Yang keempat, menggunakan bahasa audiens seperti nulis, seperti ngobrol di chat, bukan dengan menggunakan bahasa formal. Yang kelima itu tiru, bukan meniru. Ambil inspirasi dari iklan yang sudah jadi, lalu kamu ubah angle-nya dan gaya bahasanya. Yang keenam, akhiri dengan CTA yang jelas. Nah, biasanya ada rumusnya juga dari masalah ke manfaat ke ajakan. Dan sini juga ada contohnya. Contohnya itu lapar tapi malas keluar. Dimsum hangat siap kirim, pesan sekarang. Nah, nextnya itu copywriting dari kompetitor. Terus yang pertama itu kita harus mengumpulkan konten kompetitor dulu. Kita kumpulin semua kontennya. Yang kedua, kita ambil strukturnya, bukan kata-katanya. Yang ketiga, pilih angle yang sama dari harga, praktis, dan rasa. Yang keempat itu tambahkan keunggulan produkmu. Yang kelima, ubah gaya bahasa jadi versi kamu. Yang keenam itu perkuat dengan emosi dan CTA. Di sini saya akan menjelaskan trik membuat copywriting satu kali aja untuk banyak tempat promosi. Yang pertama itu kita harus membuat core copywriting versi utamanya. Nah, ini itu adalah inti pesan yang bisa dipakai di mana saja. Isinya tuh cukup masalah audiens, manfaat utama produk, dan ajakan dari CTA. Nah, core copy ini tidak menyebutkan platform tertentu, jadi sangat fleksibel. Yang kedua itu menggunakan satu angle utama. Kita harus fokus ke pesannya aja. Misalnya praktis, hemat, rasanya enak. Nah, tujuan ini agar pesan konsisten meskipun dipasang di banyak media. Yang ketiga, kita harus memisahkan struktur copy. Nah, biasanya dengan struktur ini, copy itu mudah dipotong atau digabung. Yang keempat, ada menyesuaikan panjang, bukan isinya. Biasanya pesannya itu tetap sama, cuman hanya formatnya aja yang berubah. Yang kelima, menggunakan bahasa umum dan santai. Hindari istilah teknis atau terlalu spesifik platform supaya copy tetap relevan dimanapun ini dipasang.
Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.